Sekelas KPK aja nggak berani ngutik-ngutik Kaisang yang pergi pakai jet pribadi dengan dali gravitasi lah apa segala macam, nggak berani bos. Ya lu pikir yang angkat ketua KPK siapa? Bapaknya. Pihak PSI mesti kasih keterangan. Jadi kalau PSI tidak bisa menunjukkan secara persis, itu artinya PSI bukan partai dong. Kan partai mesti tahu ketua umumnya di mana. Kita terus pantau nih kemana nih Kaisang nih. Jangan sampai Kaisang masuk ke gorong-gorong ya. Bisa-bisanya KPK kebingungan gitu cari Kaisang. Aduh. Tapi herannya KPK kita di Indonesia malah payah banget, melempem. Masa bilangnya mau ngirim utusan dari KPK buat ketemu Kaisang? Sejak kapan KPK punya sistem delivery door to door? Cupu banget nih. Panggil dong anak Mulyono ke KPK. Langsung tindak tegas dong investigasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Kemarin ada kasus korupsi 300 triliun, divonis hanya 3 tahun penjara dan juga denda 5.000. Kan ini aneh guys. 5.000 goceng doang buat beli cilok aja kurang tuh. Juga yang lagi rame soal Kaisang diduga dapat gratifikasi mengenai jet pribadinya yang seharusnya sebagai KPK itu segera bertindak untuk memanggil Kaisang dan untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari Kaisang gitu. Itu uang dari mana, itu jet dari mana ya kan, dan sebagai macamnya itulah. Tapi malah justru KPK mengatakan Kaisang hilang dan belum ketemu. Kan ini sangat membagongkan sekali ini. Apa gara-gara Kaisang itu anak dari Bapak Jokowi atau gimana gitu? Ya iyalah jelas. Belum lagi soal akun Fufafa dan lain sebagainya. Jadi semakin hari malah semakin kelihatan banget kebobrokannya. Nah teman-teman, kita akan membahas sedikit ya. Ini komentar dari netizen ya. Langsung aja kita lihat videonya. Guys, nampaknya dapur Mulyono sudah mulai berasap gitu. Sebab anak pertama lagi panik. Jejak bacot busuknya di Kaskus sudah mulai dieksploitasi oleh warganet. Kemudian anak kedua pura-pura mati setelah dugaan keterlibatan dalam korupsi nikel dibongkar oleh kejaksaan. Anak bungsu lagi ngumpet nih gara-gara kasus gratifikasi kembali dibongkar oleh publik. Nampaknya bencana mulai menuju ke istana Mulyono. Akankah dinasti Mulyono ini bertahan dengan megah atau malah hancur berkeping-keping oleh kenyataan pahit ini? Sekelas KPK aja nggak berani ngutik-ngutik Kaisang yang pergi pakai jet pribadi dengan dali gravitasi lah apa segala macam, nggak berani bos. Ya lu pikir yang angkat ketua KPK siapa? Bapaknya. Ya, mana berani. Ketua KPK-nya mantan koruptor, lu mau berharap apa? Yang angkat jelas-jelas kepala negara kita. Oh bisa lembaga pemberantas korupsi, kepalanya itu mantan koruptor. Pikir deh, pikir. Ya kan? Lucu, emang lucu. Kasih tau malu nih. Lebih gampang membodoh-bodohi orang daripada menyadarkan orang kalau mereka itu lagi dibodoh-bodohi. Pasti isu ini akan terus berlanjut. Apalagi kalau Kaisang diisukan susah dicari itu. Jadi semakin lama justru reaksi dari pihak Kaisang itu menimbulkan kecurigaan yang lebih dalam lagi kan. Jadi KPK tentu akan tetap memakai prosedur, yaitu meminta keterangan. Nah, hal yang biasa aja tuh. Semua orang sebagai warga negara yang baik harus taat pada permintaan pengadilan, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau isu itu kemudian menyebar bahwa seolah-olah Kaisang menghindar, itu artinya ada poin yang makin lama makin bisa didalami oleh KPK. Menghindarnya sendiri udah jadi problem. Jadi mesti ada keterus-terangan. Demikian juga pihak PSI mesti kasih keterangan. Jadi kalau PSI tidak bisa menunjukkan secara persis, itu artinya PSI bukan partai dong. Kan partai mesti tahu ketua umumnya di mana. Jadi apapun harus kita dorong KPK supaya taat asas bahwa setiap orang yang diduga potensial money laundering, potensial corruption, potensial memanfaatkan jabatan, potensial abuse of power harus bisa didatangkan dengan prinsip habeas corpus. Itu prinsipnya habeas corpus, artinya bawalah si tersangka itu ke dalam sistem peradilan. Bantuin gue nyari dong. Nyari Kaisang yang hilang
setelah dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Kita sama-sama tahu, pasca putusan MK, anak bungsu Mulyono ini gagal untuk maju di Pilgub tahun ini. Terus ngambek dan healing ke Amerika Serikat sama istrinya. Pakai pesawat jet, keren banget emang anak papi ai ini. Herannya masih banyak yang ngebela nih buzzer-buzzer. Bilangnya, ya suka-suka dia lah emang kalau punya duit. Jangan iri gitu dong karena lo gak punya duit. Bukan masalah irinya Bambang, tapi gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bicara tentang pemberian barang, pemberian diskon, pengobatan, wisata, termasuk tiket jalan-jalan dan juga fasilitas yang tidak seharusnya. Setiap gratifikasi yang diberikan kepada pejabat publik akan dianggap sebagai suap, apalagi tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Kaesang memang bukan pejabat publik, ketum parpol tuh nggak dihitung pejabat publik. Apalagi dia nggak jadi nyagup, nggak jadi pejabat publik. Tapi kita bisa melihat hal ini sebagai modus korupsi keluarga Mulyono dan biar smooth dikasihnya lewat Kaesang. Jadi nggak perlu ngelapor ke KPK. Lagian kalau lo bilang Kaesang banyak duit, tuh laporan Tempo bilang banyak kok bisnis Kaesang yang justru bangkrut. Dari mana lo bilang Kaesang punya banyak duit buat beli atau nyewa pesawat jet? Dan bisa-bisanya pakai dibela sama tim sesnya Prabowo Gibran dengan dibilang bahwa selain Kaesang, masyarakat juga banyak yang pakai pesawat jet. Biasa aja jadinya. Hah, masyarakat yang mana kocak? Tuh, masyarakat kita semua dempet-dempetan tiap hari naik KRL, itu juga masih dipotong subsidinya. Per hari ini, perusahaan asal Singapura, Garena, dilaporkan oleh warga negara Singapura ke KPK-nya Singapura atas dugaan gratifikasi kepada Kaesang Erina soal pesawat jet. Hayo lo. Bukan cuman itu, tapi si grup juga dilaporkan ke KPK-nya Amerika Serikat dengan satu hal yang sama, yaitu dugaan gratifikasi pesawat jet kepada Kaesang ataupun Erina. Tapi herannya, KPK kita di Indonesia malah payah banget melempem. Masa bilangnya mau ngirim utusan dari KPK buat ketemu Kaesang? Sejak kapan KPK punya sistem delivery door to door? Cupu banget nih. Panggil dong anak Mulyono ke KPK. Langsung tindak tegas dong investigasinya. Emang KPK ini di rezim Mulyono diperlemah dan dibuat tidak independen. Berita ini tuh berita panas banget. Di titik Kaesang yang setengil itu sampai sekarang menghilang. Jadi kalian jangan sampai ke distrak isu apapun. Semakin menuju lengsernya Jokowi, semakin kita dipertontonkan bahwa selama ini gaya Wong Deso dan merakyatnya keluarga Jokowi ternyata cuman gimmick untuk menutup dugaan gurita korupsi keluarga Joko Widodo. Keren nih kata-kata terakhirnya, keren banget nih. Jadi buat teman-teman media ya, buat teman-teman netizen ya, yang tentunya yang care gitulah dengan negaranya sendiri. Jadi jangan abai ya kan. Kita terus pantau nih kemana nih Kaesang nih. Jangan sampai Kaesang masuk ke gorong-gorong ya. Bisa-bisanya KPK kebingungan gitu cari Kaesang. Aduh. Negara macam apa ini? Kok sampai segininya gitu ya. Ini ada pesan juga nih bagus nih untuk masyarakat yang katanya ya kan IQ-nya 78 gitu ya. Karena memang kita itu sering banget dibodoh-bodohin gitu loh. Padahal kekayaan alam kita itu luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan video yang akan tayang ini bisa menyadarkan kita semua. Kita lihat. Dijual kemana-mana, ke Cina, ke I don't know where exactly, tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia. Larinya ke satu orang lokalnya tahu siapa itu orangnya. Rumahnya gede, kontrol semuanya, right? One person. How do they do that? Ya pastikan masyarakat bodoh. Sehingga gak pernah mikirin bahwa kekayaan dari tanah dan sumber alam Indonesia boleh diambil cuma beberapa orang saja. Kamu lihat ke negara seperti Qatar, lihat ke negara seperti Saudi Arabia, kekayaan minyak dari negara tersebut dibagi ya seberapa adil subjektif. Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini di pinggir jalan umum, betul gak? Orang Arab terkenal kaya-kaya semua, betul gak? Terus kenapa orang Indonesia gak rata-rata kaya semua? Ada 300 juta jiwa. Nah, ada argumen, karena saking banyak penduduknya gak bisa bagi segitu banyak. Tapi I tell you what, setidaknya pilihannya bukan cuma UMR, susah dapat tahu tempe setiap bulan. Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu terima keadaan ini, gak berubah apapun, terima bahwa kamu harus struggling, harus susah-susah hanya untuk dapat hal receh. Bukan apa ya, sesuatu hal yang decent. Ya itulah yang dimaksud
pastikan masyarakat bodoh. Sorry to say, ini aku bukan maksud, kalau aku bisa membahas topik ini tanpa menyinggung siapapun, aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi. Tapi ini gak ada cara lain, aku harus omongin pahit-pahitnya. Kamu dibodohin. IQ 78 guys, paham ya? Kalau masyarakat Indonesia, bukan negara Indonesia, kalau negara Indonesia pasti maju terus. Tapi who is negara? Siapa itu negara? It's not orang UMR. I tell you that. Negara terima duit, dibagi ke siapa? Dipakai oleh siapa? Aku gak mau ngomongin. You harus mikir. Paham ya? Nah teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kalian yang menonton. Karena memang benar teman-teman semua, kalau kita itu cuma terima apa adanya ya udah gini-gini aja gitu. Dan ingat kata-kata Pak Anies Baswedan yang selalu mengatakan bahwasanya pendidikan itu sangat penting untuk negeri kita ini. Karena dengan adanya pendidikan yang baik, maka masyarakatnya itu kan cerdas-cerdas. Orang kalau cerdas itu sulit untuk dibohongi, beda dengan orang yang bodoh gitu loh. Ya sorry to say ya, memang kebanyakan masih seperti ini kita, termasuk gua pribadi gitu, yang belum tahu banyak gitu kan. Maka dari itu kita itu harus mau belajar, mau mengerti gitu, mengulik gitu. Jangan maulah jadi orang yang bodoh. Jadi orang bodoh itu nggak enak. Nah teman-teman semua, ini lucu lagi nih mengenai Ridwan Kamil nih yang mengatakan kalau beliau udah menjadi gubernur di DKI, katanya kan kalau hidupnya misalnya di Kelapa Gading ya kerjanya juga harus di situ, rumahnya di PIK ya kerjanya pun harus di situ. Yang jadi masalah teman-teman semua, memang bisa gaji UMR beli rumah di PIK gitu. Kita lihat videonya. Woi, warga DKI Jakarta, pada kenal RK enggak? Nggak pada kenal. Gue mau kenal. Yang kemarin dia ngomong katanya, jika ada orang tinggal di PIK, kerjanya di PIK. Terus ada yang rumahnya di Pulau Gadung, kerja di Pulau Gadung. Kalau gue mah, gue nih, dengan perkataan seperti itu, berarti dia ngomongin diri sendiri tuh. Pak Ridwan Kamil kan orang Jawa Barat. Lah ngapain? Mencari kerja di Jakarta, di sono aja Pak. Di Jawa Barat nyari kerjanya. Ngapain di mari? Di mari mah udah ada orang Jakarta, Bang. Bang dah Kang ya. Kang Cemil. Aduh, kacau Kang Cemil. Salam sehat ya. Ada usulan dari RK. Kalau tinggal di Jakarta Selatan, kerjanya di Jakarta Selatan. Kalau tinggal di Utara, kerjanya di Utara. Kalau tinggal di Barat, kerjanya di Barat. Masukan yang bagus. Ya enggak? Nah sekarang kalau emang itu mau dipakai, dari sekarang aja Bapak pulang Pak. Ke sono Pak, ke Jawa Barat Pak. Ngapain Bapak ke Jakarta? Bikin macet. Udah gitu kemarin bener ya, warga di Priok ngusir waktu lagi di pidato. Kan karena Bapak bilang kau nyari kerjaan di daerah masing-masing. Ngomong kepleset mulu Pak, makanya jangan jadi robot. Jangan jadi boneka partai. Makanya kalau ngomong diayak dulu apa. Ya main telan hidup-hidup. Udah. Jadi Kang RK ini memang salah tempat banget ya. Beliau pun blundernya itu udah saking banyaknya gitu. Pilkada belum mulai aja udah blunder tuh di akun X itu kan banyak banget yang membahas mengenai tweet beliau yang lama-lama gitu. Aduh kacau sekali sih. Belum lagi kebijakan-kebijakan nanti yang akan beliau ambil ya, program-programnya juga lucu. Terus beliau mengatakan nanti kalau di tengah-tengah kemacetan akan ada mobil yang di situ dalamnya ada ustadz dan juga psikolog gitu untuk membantu orang-orang yang stres dalam kemacetan gitu. Yang ada malah justru orang udah stres kayak gitu, ada yang ngasih tahu malah tambah emosi nih. Udah paling bener Pak Anies Baswedan, tapi sayang ya sudahlah, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan di tahun 2009 kita akan berangkat lagi dengan Pak Anies ya. Nah ini yang terakhir ya, ini juga lagi rame itu soal akun Fufu Fafa gitu ya, yang dimana netizen menemukan bahwasannya itu akun milik Gibran Raka Buming Raka yang sampai hari ini pun masih diperbincangkan. Dan ini sedikit ya cuplikan mengenai hal itu, kita lihat videonya.
Udah pada tahu belum? Yang punya akun Fufu Fafa ini siapa nih? Padahal baru-baru ini Pak Prabowo menyatakan kepedihan tentang budaya caci maki. Kalau yang Fufu Fafa bukan caci maki lagi, tapi menghujat personal. Sekeluarga-keluarga Pak Prabowo itu dihujat. Nah, sekedar contoh, kemarin yang dikasih tahu Pak Anies 11/100 untuk Pak Prabowo. Nah, Pak Anies itu ngomong di depan orangnya langsung. Yang dinilai itu kinerjanya Pak Prabowo. Tahu nggak tulisan-tulisannya Pak Ridwan Kamil tuh yang tentang Jakarta. Ya walaupun begitu, setidaknya Pak Ridwan Kamil tuh pakai identitas dia sendiri. Nah, ini apa nih? Fufu Fafa. Kayak pecundang. Ya karena kita nggak tahu dia ini siapa. Karena dia nak buat nama Fufu Fafa. Entah dia anak petani, anak tukang kayu, atau anak ya bapaknya mencalon. Raka Gunarli lagi rame di kasus nih. Ada akun Fufu Fafa. Ya itu kan rame Twitter tuh. Ya bisa dibilang ini keyboard warrior lah. Dia banyak kata-katain Prabowo. Gua nggak tahu nih akun siapa. Tapi gue nggak mau fokus ke omongan-omongan dia soal Prabowo lah. Ini gue mau ngomongin ke omongan dia soal anggota DPR. Nih lihat nih komenannya tuh. Kacau pak. Masa ngomongin orang ngatain fisik ini keterlaluan ini. Ini keterlaluan. Fufu Fafa, gue nggak tahu lu siapa, tapi jangan ngatain fisik. Kita emang ngatain apa? Jangan personalnya. Misalnya dia bikin kebijakan aneh, ya gitu kita katain nggak apa-apa. Tapi lu malah ngatain fisik. Pak Habibur Rahman, keterlaluan anda. Gue tuh gara-gara ada kasusnya Raka Gunarli ini ya, gue jadi ngecekin kasus gue zaman dulu. Gue cek apakah dulu gue juga se-keyboard warrior itu. Ternyata enggak, gue nggak se-keyboard warrior itu loh. Iya, gue ada nggak suka sama Jokowi, gue tulis di kaskus, tapi nggak sampai kayak begitu, nggak sampai kayak dia ngecengin Prabowo, nggak sampai kayak begitu. Apalagi kayak dia ngecengin Pak Habibur Rahman, itu idola gua, lu cengin, lu kacau lu malah ngomongin fisik Raka Gunarli. Anda siapa sebenarnya Raka Gunarli? Coba komen di bawah, siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa? Atau mungkin akun itu dihack orang kali ya? Alah lu bang, kenapa nggak berani ngomongin lu namanya siapa gitu? Udah sih ngomong aja, karena kan netizen juga udah banyak yang tahu gitu ya. Dan itu udah vulgar banget sih, udah jelas banget ya. Jadi perbincangan publik yang sangat hot lah. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Mudah-mudahan lah ini negeri kita ini menjadi negeri yang lebih baik lagi ya di tangan Pak Prabowo nantinya. Soalnya di akhir jabatan Pak Jokowi malah justru waduh kacau balau. Oke, sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.